Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mundiro. Saya peserta Latsar golongan 3 Kementerian Dalam Negeri tahun 2025 kelas A2 kelompok ketiga. Baik, minggu ini kami belajar di agenda 2 dari tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan hari ini 20 Maret 2025, di mana difasilitasi dan dibimbing oleh Widya Iswara, Ibu Diah Prihatiningrum, STP MSI. Di agenda 2 ini fokusnya adalah berakhlak, core value dari ASN, di mana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi di dalam agenda 2 ini berfokus tentang bagaimana implementasi dan juga aktualisasi dari nilai-nilai berakhlak. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah sinkronus melalui Zoom meeting, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran asinkronus yaitu penugasan. Jadi di dalam agenda 2 kami punya sekitar 7 tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Di dalam kegiatan pembelajaran ini, Ibu Diah tidak hanya memaparkan materi saja, yang mungkin ketika pemaparan materi saja itu membuat peserta agak sedikit bosan mungkin. Namun Bu Diah tidak seperti itu. Bu Diah sangat interaktif. Bu Diah juga mengajak kami peserta Latsar untuk berdiskusi sehingga kami punya kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Kemudian selain itu yang paling penting menurut saya adalah bagaimana Bu Diah bisa menstimulus kami peserta Latsar. Jadi dari paparan tentang berakhlak ini kami distimulus untuk apa sih nilai-nilai yang dilakukan atau nilai implementasi yang diimplementasikan dalam pekerjaan kami. Jadi kami merefleksikan diri kami sendiri terkait dengan tugas dan fungsi kami di unit kami masing-masing yang tentu saja beragam di kelompok kami. Kemudian kami mulai menggali kembali ketika melakukan kegiatan ini, oh ini berkaitan dengan core value apa, seperti itu. Sebagai contoh, saya sebagai CPNS dosen, ketika saya mengajar, kemudian saya menyiapkan RPS, saya menyiapkan bahan ajar, saya menyiapkan kuis dan lain sebagainya, saya bisa memaknai itu sebagai berorientasi pelayanan. Kemudian juga selain itu artinya kompeten. Kemudian juga ada banyak yang bisa, sebetulnya satu kegiatan ini bisa dimaknai dengan beberapa nilai dari berakhlak itu sendiri. Kegiatan pembelajaran sangat menyenangkan karena seperti yang tadi disebutkan, Ibu Dia sangat interaktif, kemudian Ibu Dia memberikan stimulus untuk kami sehingga kami dapat merefleksikan kegiatan yang kami lakukan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah mungkin kendala yang kami dapatkan atau kendala yang muncul pada saat kegiatan pembelajaran adalah kami senantiasa atau terbiasa seperti itu berpikir bahwa sesuatu itu dimulai dari yang besar. Jadi untuk menemukan implementasi atau aktualisasi dari nilai-nilai core value berakhlak ini, seperti contohnya pada nilai loyal. Di nilai loyal ini, kata kuncinya itu ada komitmen, ada dedikasi, ada kontribusi, ada pengabdian, seperti itu. Bayangan kami pada awalnya, wah ini apa gitu. Namun kemudian Ibu Dia memberikan stimulus. Kemudian kami mulai merefleksikan kembali dan kemudian di situ ada kode perilakunya, yaitu salah satunya adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, institusi maupun negara. Nah, ini contoh yang sebetulnya mudah untuk diimplementasikan atau mungkin sudah sering kita lakukan. Sebagai contoh, membudayakan budaya antri. Ketika kita sedang misalkan di supermarket, jangan sampai kita memotong antrian. Apalagi misalkan sekarang itu goes viral is very easy. Jadi ketika kita melakukan hal yang kurang baik, kemudian mata itu ada di mana-mana, kemudian kamera ada di mana-mana, ini akan sangat mudah sekali untuk viral. Dan kemudian ketika sudah viral, apa yang kemudian terjadi? Stigma buruk ASN akan kembali muncul. Padahal stigma buruk ASN inilah yang ingin kita hapuskan atau kita hilangkan dengan menerapkan implementasi dan aktualisasi core value berakhlak. Oleh karena itu, hal-hal seperti inilah yang harus kita cegah. Jadi dengan sederhananya, loyalitas itu juga bisa diimplementasikan dengan kita bersikap, berperilaku yang baik untuk menjaga nama baik sesama ASN, kemudian pimpinan, kemudian institusi, dan juga negara, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang saya
sampaikan terkait dengan agenda 2 ini bersama dengan Ibu Widya Iswara, Ibu Dia Prihatiningrum, STP MSI. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.